Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Punten nuju kirang redup aya nanti. Nuju sum waktu di kota Kupayawan teh masih kene alhamdulillah normal. Pas kadienakeun hujanan wae, angin-anginan wae janten rada kirang fit. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah dina enjing ieu orang ngawitan kita memulai kehidupan kita pada hari ini dengan banyak kebaikan. Kita bangun sebelum subuh, bagi ada yang mungkin sebelum subuh yang mulai dulu, salat witir dulu, kemudian mungkin juga tilawah, banyak istighfar, kemudian kita salat qabla subuh, salat subuh berjamaah, tilawatil Quran, ya, zikir pada salat tilawatil Quran, dan insyaallah kita akan pembahasan sedikit berkaitan dengan sirah nabawiyah. Ini kebaikan yang insyaallah demikian banyak. Hilap teh putus tipe teh aduh ka mana? Izin hijrah parantasnya. Izin sudah. Berarti sidang Darun Nadwa sudah pernah. Ya, jadi baik. Kita mulai dari sini saja. Gak apa-apa kalaupun misalnya ini sudah pernah, kita ulang sedikit. Ya, setelah Rasulullah SAW mendapatkan izin untuk hijrah dan kemudian mempersiapkan diri untuk pemberangkatan, Rasulullah memberitahukan kepada Abu Bakar dan mempersiapkan kendaraan dan perbekalan. Maka para pembesar Quraisy, penguasa di Quraisy di Mekah, mereka tidak menginginkan, tidak menghendaki Rasulullah SAW untuk lolos begitu saja. Bahkan mereka berusaha untuk mencegah Nabi Muhammad untuk hijrah sehingga kemudian menyebarkan agama Islam ke wilayah yang lain. Dan yang mereka takutkan adalah bahwa agama Islam ini akan semakin kuat, dengan demikian akan mengancam eksistensi mereka dan eksistensi Tuhan-Tuhan mereka. Berhala-berhala yang mereka sembah selama beberapa generasi. Ratusan tahun mereka menyembah berhala, dan kemudian ujug-ujug ada yang datang mengatakan bahwa semua berhala ini tidak ada. Ya, semua Tuhan-Tuhan ini tidak ada, tidak berlaku lagi, dan harus menyembah satu Tuhan saja. Ini mengancam eksistensi Tuhan. Dewa-dewa mereka, berhala-berhala mereka. Maka kemudian mereka mengadakan orang sidang MPR, namun di tingkat RT, rapat RT, kumpulkan para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, menampung berbagai usulan, cik kumaha carana menangani kondisi ini. Singkat cerita, ini sidangnya sebenarnya berhari-hari, ya. Tidak dilaksanakan sehari beres, tapi berhari-hari karena saking banyaknya usulan dan semuanya sulit untuk dilaksanakan. Akhirnya kemudian diputuskanlah bahwa Muhammad harus dibunuh. Dengan kumaha carana? Karena kebiasaan orang Arab, mereka punya budaya asobiyah mereka itu sangat tinggi. Ikatan kesukuannya, kabilah sangat tinggi. Kalau ada seseorang yang
membunuh atau satu kabilah membunuh satu orang di satu kabilah lain, nah maka seluruh kabilah si korban ini akan bela, ya, akan membela, akan membalas dendam. Sekalipun beda agama, beda keyakinan. Nabi Muhammad itu dari kabilah Bani Hashim. Nah, maka kalau ada yang membunuh Muhammad, nah maka seluruh Bani Hashim akan menuntut balas. Ini hebatnya orang Arab begitu, orang Quraisy. Jadi mereka asobiahnya sangat kuat. Nah akhirnya kemudian supaya tidak terjadi pembalasan, tidak ada balas dendam, maka seluruh kabilah yang ada di Makkah dan sekitarnya harus mengirimkan satu orang utusan sebagai eksekutor, ya, orang yang akan membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya dipilihlah setiap orang dari kabilah yang ada di kota Makkah. Ya, akhirnya kemudian mereka sepakat tanggal pembunuhannya, jam pembunuhannya semua sudah disepakati. Nah, akhirnya kemudian pada malam Jumat tanggal 27 Safar atau 9 September 622 Masehi. Nah, ini puncaknya musim panas, ketika cuaca sangat panas. Nah, mereka sudah bersepakat bahwa malam itu akan dilakukan eksekusi. Akhirnya mereka yang pemuda-pemuda yang dipilih ini mengepung rumah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sudah mempersiapkan, siap untuk berangkat, kemudian menyuruh Ali bin Abu Thalib untuk memakai pakaian beliau dengan selimut beliau dan berbaring di tempat tidur beliau. Dan Nabi Muhammad memberikan jaminan kepada Ali bahwa Ali tidak akan dibunuh, karena yang ditarget itu adalah Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian ketika pada malam pengepungan itu, ya, para pemuda sudah bersiap-siap untuk masuk ke rumah, ke kamar Nabi Muhammad. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah SAW keluar dari kamar beliau dan dari rumah beliau sambil mengambil segenggam pasir, menaburkan pasir tersebut ke kepala para pemuda tadi sambil membaca surat Yasin, ya, sampai ke ayat berapa? Nah, ketika Rasulullah SAW membaca surat Yasin sampai waja'alna min bain aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat sabar itu anu biasa baca Yasin mah pasti apa. Nah, dan qadarullah gitu ya. Allah takdirkan bahwa ketika Nabi Muhammad lewat di depan mereka, para pengepung ini, ya, mengepungnya, dan mereka matanya melotot tapi tidak melihat Nabi Muhammad lewat di depan mereka. Barangkali ada yang mau mencoba, boleh. Nah, tapi jangan coba-coba untuk kejahatan. Jadi tidak biasa orang-orang yang latar belakang Islam itu ngulik karena ilmu karena itu, karena jampe-jampe ayat Quran nggak bisa jadi jampe-jampe. Nah, jadi ini karena memang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah berhasil keluar dari rumah beliau melewati orang-orang yang siap untuk mengepungnya. Sampai-sampai mereka itu tertidur. Si para pemuda yang mengepung di rumah Rasulullah itu tertidur. Tapi matanya melotot. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah keluar dari rumah beliau dan menuju ke arah selatan. Abu Bakar yang sebelum sudah janjian gitu ya. Nah, menyusul datang ke rumah Rasulullah, tapi ternyata mendapat informasi bahwa Rasulullah sudah keluar dari rumah. Akhirnya kemudian menyusullah dan bertemu di satu tempat, ya, di dalam perjalanan itu sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya tidak ketemu di rumah, jadi persiapan itu penting ya. Bagaimana dengan misalkan masalah waktunya, masalah tempatnya, di mana dan sebagainya, itu betul-betul detail disiapkan.
Jadi kalau misalkan Abu Bakar ketemuan dengan Rasulullah, kalau Rasulullah sudah tidak ada, nanti akan ketemu di tempat mana, jam berapa gitu. Nah, kalau misalkan nanti di sini sudah tidak ada, berarti akan ada pertemuan di tempat berikutnya. Nah, itu persiapan itu penting. Jadi lamun orang janjian gitu ya, di nah teu aya wae, sudah janjian tempat yang lain. Ya. Bisa jadi ada sesuatu yang kejadian yang khusus gitu ya, harus meninggalkan tempat itu, maka kemudian sudah disiapkan tempat pertemuan berikutnya. Nah, akhirnya kemudian setelah bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar ini bersama Rasulullah bergerak ke arah selatan dari kota Makkah. Nah, padahal tujuan hijrah itu adalah Yasrib. Kota Yasrib itu posisinya berada di sebelah utara kota Makkah. Nah, tapi Rasulullah membuat suatu pengalihan, penyesatan, informasi yang menyesatkan gitu ya. Nah, jadi diopinikan semuanya bahwa umat Islam itu yang berada di Makkah hijrahnya ke Yasrib. Waktu itu belum menjadi kota Madinah namanya, masih Yasrib. Nah, maka semua orang berpikir bahwa Muhammad pun akan bergerak ke arah utara, ke arah Madinah. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang mengejar beliau, maka mereka akan mengejarnya ke arah utara. Tapi di sini Rasulullah melakukan penyesatan tadi. Rasulullah bergeraknya ke arah selatan terlebih dahulu, dan kemudian bersembunyilah di sebuah gua, atau di situ ada Jabal Sur, gua Sur. Nah, dan ini juga gua ini konon katanya ini gua yang paling angker. Jadi lain loba jurig. Di orang walaupun angker teh intinya loba jurig. Nah, sehingga akhirnya kemudian orang pada takut datang ke sana karena sieun jurig teh ya. Bukan. Tapi angkernya di sini adalah gua ini adalah tempatnya binatang berbisa gitu. Nah, binatang berbisa, banyak ular, kalajengking dan sebagainya. Jadi penghalang. Jadi lamun orang berpikir tidak akan mungkin ada orang yang masuk ke situ, bersembunyi di situ. Nah, jadi semua orang berpikir bahwa tidak akan mungkin ada orang yang masuk ke gua itu, maka Rasulullah laksanakan itu, lakukan itu, sehingga menghindari pengejaran. Ya, seperti itu. Dan kemudian di gua ini Rasulullah bersembunyi selama 3 hari 3 malam, ya, dari mulai malam Jumat. Nah, Rasul sudah mempersiapkan, menugaskan Abu Bakar supaya Abu Bakar menyuruh Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar, untuk menjadi informan, menjadi mata-mata mendengar informasi apapun yang terjadi di kota Mekah, pembicaraan, isu-isu yang beredar, dan semua informasi diserap oleh Abdullah bin Abu Bakar dan dilaporkanlah setiap hari sore hari kepada Rasulullah. Dan putri Abu Bakar itu Asma, yang mendapat gelar Zatin Nitaqain itu karena dia merobek selendangnya, bubernya gitu untuk mengikat perbekalan. Nah, itu ditugaskan untuk mengirim makanan setiap sore untuk Abu Bakar dan untuk Rasulullah dan Abu Bakar serta Abdullah, karena Abdullah itu setiap sore datang ke gua dan menginap di situ, pagi hari pergi lagi ke Makkah. Nah, kemudian untuk menghilangkan jejak Abdullah dan Asma, Abu Bakar menyuruh anaknya Amir bin Fahirah untuk menggembalakan dombanya. Dombanya lain hiji dua, tapi biasanya puluhan bahkan ratusan. Jadi saking banyaknya domba itu digembalakan. Nah, akhirnya kemudian untuk menghapus jejak kaki, telapak kaki dari Abdullah dan Asma, sehingga disamarkan, dihapus. Dan kemudian kambingnya setiap sore dibawa ke mendekati gua, ya, supaya diperah susunya dan akhirnya diminum oleh Rasulullah SAW. Nah, ini posisi Jabal Sur, ya. Ini Jabal Sur. Nah, guanya itu ada di atas. Nanti Ka'bah. Jadi Rasulullah ke arah selatan, baru kemudian ke arah timur sedikit. Jaraknya antara 6 sampai
7 kilometer. Mungkin ada yang pernah ke sana, biasanya ini sudah ramai sekarang. Nah, Fahirah bin Amir bin Fahirah menggembalakan domba itu di sekitar sini. Di kawasan ini. Nah, jadi di sekitar sini sore hari dibawa ke atas dombanya. Seperti itu. Baik, ini Jabal Sur ya. Ini ada dua di sini Jabal Sur. Di sini juga ada, tapi yang hijau gini nih yang asli. Kalau yang warna merah pink ini yang palsunya. Yang aslinya. Nah, posisinya itu yang asli di sini ada batu lempar lah gitu ya. Rada memanjang. Dan ini posisinya dari pintu gua nggak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu jauh. Rasulullah berbaring di batu ini. Ya. Abu Bakar nyarande di dia. Nyarande gitu duduk sehingga Rasulullah berbaring, kepala Rasulullah di paha Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar ini mau masuk ke pintu ke Gua Sur, Abu Bakar memastikan dulu bahwa gua ini betul-betul aman, tidak ada gangguan untuk Rasulullah. Sehingga kemudian Abu Bakar mengambil salah satu kainnya atau baju atau apalah gitu ya. Nah, disobek, disumpel gitu ya. Setiap lubang yang di situ berpotensi ada binatang. Khawatir di situ ada kalajengking, ada ular segala macam, akhirnya kemudian keluar dan menggigit Rasulullah SAW. Sehingga setelah betul-betul aman, ya, tidak ada lagi yang terlewat. Tadi kita malam hari, Pak. Ya, tidak ada center hari itu mah can aya HP, komo aya HP di senteran gitu nya. Mana aya lubangna. Jadi di rampai meureun gitu nya. Di rampai, oh iya lubang di dia, sempal di dia. Di wawelan di dia gitu. Wah, tak aya deui. Nah, tapi ternyata begitu sudah habis kain bahan untuk menutup itu, ternyata masih ada yang terlewat satu. Cocok karena aku jempol kakinya lah gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ternyata di situ ada kalajengking atau ular lah gitu disebutkan. Akhirnya digigitlah kaki Abu Bakar sampai membiru gitu ya, karena saking itu berbisanya, racunnya sangat kuat. Dan akhirnya kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW dan sembuh. Baik, nah ketika terjadi setelah Rasulullah SAW lolos dari pengepungan, maka orang-orang Quraisy, penguasa Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap Muhammad dan Abu Bakar, hayyan au maitan, dalam keadaan hidup maupun mati, akan diberi hadiah 100 ekor unta. Jadi unta sabar apa ngosna? Sapi di orang aya 30-annya dugi ka 40 juta, bahkan aya 50 juta. Unta yang bagus berarti bisa jadi 50 juta modelnya. Nah, kali 100 sabaraha miliar? 5M. Nah, berarti sakitu harga untuk Rasulullah SAW. Siapa yang tidak tekabita? Siapa yang tidak tertarik dengan hadiah yang sangat besar, maka semua orang berebut untuk supaya berhasil membunuh Rasulullah SAW. Nah, tapi ternyata setelah ada sayembara tersebut dan mereka mengejar Rasulullah SAW ke arah utara, tapi ternyata si orang-orang Quraisy ini, para pembesar Quraisy itu menyewa pelacak jejak. Dia seorang yang sangat ahli, ahli melacak jejak. Nah, dia berkeliling terus gitu ke arah kemungkinan pergerakan Rasulullah. Dan ternyata kemudian mendapati jejaknya itu ada di sebelah selatan dan mengarah ke Gua Sur. Para pembesar Quraisy ini bingung, kenapa kamu ke selatan? Muhammad itu bergeraknya ke Yasrib. Yasrib ada di utara. Ini jejaknya. Ya. Dari apa? Dari kotoran unta. Nah, kotoran unta di korehan gitunya. Ternyata akhirnya kemudian ketahuilah itu ada biji kurma. Jadi unta itu parabna korma gitu ya. Mungkin orang mah dikonsumsi itu jadi para onta. Nah, ternyata jenis kurmanya itu adalah bijinya kecil-kecil, dan ini adalah
kurma yang ada di kota Mekah. Dan unta yang dikendarai oleh Rasulullah itu bukan unta yang habis di perjalanan jauh, yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar berhari-hari di kota Mekah. Berarti ini dari kota Mekah. Nah, akhirnya diikutilah dan ternyata sampailah ke Gua Sur tersebut. Ya. Nah, ketika dalam kondisi yang sangat ketakutan ini, Abu Bakar sangat ketakutan, ya, ngedeg-deg gitu. Kalau saja mereka ini, si orang-orang Quraisy itu, pembesar Quraisy itu melihat ke bawah lebih dalam lagi sedikit. Nah, dari seperti kondisi tadi itu kan ada posisi guanya itu. Nah, ini orang-orang Quraisy itu, nah ini berada di sebelah sini, ini pintu guanya. Nah, ini untuk masuk ke pintu gua ini, masuk ke gua ini agak turun gitu ya, ke bawah dulu. Nah, ke bawah dulu, turun dulu. Nah, mereka bergerak di atas ini. Nah, di sini Allah ya, dengan kekuasaannya menugaskan laba-laba ya, untuk membuat sarang di situ. Nah, di pintu gua itu sehingga menutupi sarang tersebut. Nah, ketika mereka melihat, lah tuh mungkin ada manusia di sini, pasti mereka kan tidak diam saja di situ, pasti akan keluar masuk. Ternyata laba-laba ini membuat sarang di situ dan sarangnya tidak rusak sama sekali. Berarti mual mungkin ya Muhammad bersembunyi di sini, karena laba-laba itu kan sarangnya mudah hancur ya. Kastoel seetik oke pegat gitu. Nah, maka lamun orang misalkan ada membuat sesuatu, bikin apa gitu ya, ternyata kemudian ketumbrang atau kesenggol seetik hancur sehingga kemudian jadi kalan kabut ya. Cek orangnya jadi kalang kabut. Nah, kalang kabut itu dari bahasa Arab ya, kalan kabut, seperti laba-laba. Dan anehnya kalau orang Islam banyak terkecoh dengan sarang laba-laba itu. Kalau yang bala-bala mah resep ya. Pribadi saya senang resep bala-bala. Tapi laba-laba karena apa? Melihat jaringan ya. Kita lihat ini berkaitan dengan sarang laba-laba. Nah, karena laba-laba membuat rumahnya, jaringnya itu sangat rapi ya. Jadi dia walaupun di situ ada banyak ada pohon-pohon atau ada batu atau apapun, ketika ada yang ini harus membuat jaring ke arah sana, ternyata jauh tapi ternyata bisa ya. Jadi ada yang dekat gitu ya, tapi ada yang satu ini jauh sekali ke sana dan ternyata akhirnya bisalah buat sarangnya serapi mungkin. Nah, karena sangat rapinya sarang laba-laba sehingga banyak orang yang terkecoh, banyak serangga ya. Serangga terkecoh dengan sarang laba-laba tersebut dan akhirnya terjerat dan menjadi makanan laba-laba. Dan ini kondisi umat Islam seperti itu. Ya, jaringan yang dibuat oleh orang-orang yang memusuhi Islam, musuh-musuh Islam itu sepertinya sangat kuat, sangat rapi. Di bidang ekonomi, ya, naon anu dikuasai oleh orang-orang non-Muslim. Semua yang kita konsumsi pun iya tehna merek naon? Teh celup atau teh naon? Merekan biasana. Cik eta anu saha? Kita minum cai herang anu di botol. Eta anu saha lamun maksum eta orang Islam. Tapi nu paling terkenal menjadi nama ieu. Jadi orang ya membeli air minum pokoknya mah sebutnya teh Aqua sebut padahal lain merek namanya. Nah, terus apapun ya, semua yang kita konsumsi hampir semuanya itu milik orang-orang non Muslim. Seorang bala-bala bahana tina tarigu, ada tariguna misalnya segitiga biru atau menaun semacam itu punya siapa? Bogasari bukan yang Sari. Nah, bukan itu ternyata jaringannya Pak Indofood. Indofood punya siapa? Bukan orang Islam. Nah, sehingga dulu pernah ada yang memproduksi makanan instan, mie instan yang dia punya orang Islam dan
sangat peduli dengan Islam, akhirnya apa? Tidak dipasok dengan tarigu yang bagus, akhirnya kemudian otomatis kualitasnya jelek. Padahal awalnya udah booming itu bagus ya, di mana-mana itu laku. Nah, takut tersaingi akhirnya tidak bere tariguna. So, akhirnya kemudian kualitasnya jadi jelek dan akhirnya sekarang sudah tidak ada lagi, sudah menghilang. Mereknya saya poho. Ya, hilap deh itu merek naon, kapungkur, katos. Taeta. Nah, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kemudian umat Islam tidak bisa lolos, tidak bisa lewat dalam masalah ekonomi saja. Kenapa? Jaringan mereka itu sangat kuat dan umat Islam banyak yang terjebak dengan jaringan itu. Akhirnya kemudian kurang manu lalu tiklah kita apa gitunya. Jadi lamun misalkan badai lalu cinte nya mesena kadinya deh, sehingga kita jadi korban jaringan laba-laba. Kemudian mun rek baheula masa belum ada Tufanul Aqsa, penyerbuan besar-besaran badai Aqsa, pembalasan dari Hamas terhadap Israel. Nah, kemudian terjadi pembantaian di Gaza sampai sekarang di Rafah terus menerus gitu ya. Nah, kemudian umat Islam menyerukan boykot. Nah, dan ternyata sebenarnya umat Islam punya kekuatan. Dengan boykot mereka rugi triliunan. Ya, bukan miliaran dolar gitu ya. Kalau dirupiahkannya itu ketik seberapa ribu triliun. Bahwa lama sebagai gaya hidup orang-orang Islam ngopi di kafe-kafenya miring mereka gitu kan. Gambar wajah perempuan aya rambutnya gitu nya warna hijau. Nah, bahwa lagi sebelum zaman boykot pernah diajak tadinya. Dan memang enak gitu ya. Nah, itu kita terjebak dengan jaringan laba-laba yang dibuat oleh orang-orang non-muslim. Itu hanya satu bidang, di bidang politik, di bidang apapun, seluruh permasalahan kehidupan umat Islam semuanya adalah kita menjadi korban seperti serangga yang terjebak oleh sarang laba-laba dan dihisaplah darah si serangga tadi sehingga jadi kering dan mati. Umat Islam pun sama, ya. Ekonominya diserap oleh mereka. Jadi supaya kita tuh balanja teh ulah kasaha ulah ke umat Islam deui. Orang mun balanja ya paling ka aya eta di mana-mana aya gitu yang mark gitu. Nah, lamun ke mark orang tetangga gitu seperti itu. Jadi kita karena sudah nyaman dengan itu akhirnya kita menjadi korban sarang laba-laba tersebut. Nah, kalau dulu Allah Subhanahu wa taala membuat jaring laba-laba itu menugaskan laba-laba untuk membuat jaringnya di situ untuk mengecoh, untuk menipu, untuk memperdaya orang-orang kafir, orang-orang Quraisy supaya mereka tidak mencelakai Rasulullah SAW, tapi kondisinya akhirnya mati balik. Baik. Kan namanya tikus sirah maka mana-mana dia itu bahasa nada kita mah berkaitan dengan ibrah atau pelajaran dari kisah kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Benar kan dia emutannya pami waktu nakal. Nah, ketika itu juga dalam satu riwayat yang lain bahwa ada juga burung yang bersarang di dia dah. Di sebelahnya pintu gua ini ada burung bersarang dan bertelur di situ. Dan burung biasa kalau bersarang pasti dia akan menghindari kalau di situ ada orang. Pokoknya yang pasti aman lah gitu. Tapi ternyata termasuk kayak yang sayang di dia, ngendong di dia, berarti mungkin ada orang di dalamnya. Nah, sarang laba-laba masih utuh ya, masih terjalin dengan bagus macam. Berarti tidak mungkin ada orang di sini. Nah, ini kondisi ketika di Gua Sur. Nah, ketika tadi pelacakan ya, sehingga kemudian Abu Bakar tadi mengamankan gua terlebih dahulu. Nah, kita lihat bagaimana ketika sebelum Rasulullah SAW memasuki satu kawasan, atau dalam hal ini adalah Gua Sur. Nah,
karena Rasulullah adalah tokoh sentral yang paling penting. Nah, maka Abu Bakar memastikan terlebih dahulu bahwa tempat yang akan dimasuki oleh Rasulullah itu harus betul-betul aman. Dan itu kemudian semua pejabat tinggi, bahkan bukan hanya pejabat negara setingkat presiden, menteri, gubernur dan sebagainya, gitu. Nah, itu sebelum memasuki satu kawasan, kawasan tersebut harus steril terlebih dahulu. Ya, sok biasalah menaya pejabat mau melewati suatu kawasan itu jangan sampai macet, terjebak macet, di situ kudu dibersihkan. Tidak boleh ada orang lewat di situ. Ya. Supaya perjalanan pejabat ini lancar. Ya, kita memaklumi lah karena mungkin dia punya urusan penting, punya agenda yang sangat penting, apa yang mau kebejet terjebak macet, pas lewatan takadinya ke Bumi Harapan. Luar biasa tuh kan itu balik ke tempat lokasi teh pas bubar. Nah, maka harus disterilkan. Sehingga kalau misalkan ayah Persib pada main di dinya gitu, kayaknya anu icalan kan di GBL ateh gitunya. Nah, padahal sebetulnya itu tidak mengganggu, tapi seperti itulah. Ketika ada orang yang sangat penting, VVIP lah gitu, very very important person, gitu. Nah, supaya nyaman gitu ya, supaya aman, terbebas dari gangguan segala macam, harus sterilkan, tidak ada ancaman. Ya. Dulu saya pernah ditugaskan mengawal seorang tokoh, seorang ulama, ya, seorang ulama. Nah, ketika akan memasuki satu kawasan di satu tempat, nah, itu sebelum ada pengunjung datang ke situ, ya, tim kami ditugaskan terlebih dahulu ke sana. Setiap ininya, bahkan toiletnya segala macamnya semua diperiksa, ya. Karena ini tokoh penting yang dikawal, diamankan, ya. Diperiksa barangkali ada sesuatu yang mencurigakan, barangkali segala macam kayak gitu. Nah, tempat duduknya bisa dihandapna aya naon segala macam kayak gitu. Nah, setelah diyakinkan aman, steril, oke. Kemudian kita kasih tahu aman gitu. Nah, kemudian kita setelah itu selesai, udah kita mau pergi. Nah, pergi dari tempat itu. Nanti petugas yang pengamanan yang resmi yang harus mengamankan itu, menjaga jangan sampai ada orang yang masuk, orang yang semacam tidak punya kepentingan lah gitunya, atau punya niat jahat, niat buruk, jangan sampai ada yang masuk ke situ. Itu petugas yang pengamanan yang resminya. Setelah itu kita masih tetap tugasnya itu aja di awal, setelah itu pergi. Bahkan ketika acara yang berlangsung, ya, saya sudah pergi kemana gitu, karena tokoh ini akan pergi ke tempat yang lain. Waktu itu ngawal gubernur, ya, gubernur zaman Kang Aher. Sebelum pergi ke tempat yang lain gitu ya, nah, berikutnya saya sudah pergi duluan ke tempat itu, memastikan di sana beres gitu ya, persiapan surat cinta gitu udah beres. Nah, ini begitu besoknya acaranya di situ, saya udah ke tempat lain lagi begitu. Nah, ini pengamanan ini penting. Maka Rasulullah SAW betul-betul dijaga keamanannya oleh Abu Bakar. Jangan sampai Rasulullah kemudian tersengat oleh binatang berbisa tadi, dikhawatirkan. Nah, kemudian Rasulullah tersengat dan yang kemudian meninggal, ya alhamdulillah, maka selesailah, bereslah Islam, kan gitu ya. Kenapa? Karena agama samawi, agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan melalui kepada para rasulnya, para utusannya, ya, agama-agama sebelumnya itu sudah berubah, sudah bukan lagi agama tauhid, ya. Agama yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah banyak menyimpang ajarannya. Walaupun ada beberapa yang pengikut millah Ibrahim, ya, yang kemudian mereka tetap beribadah sebagaimana yang diajarkan dulu oleh Nabi Ibrahim, seperti umrah, itu ibadah haji, itu adalah ajaran yang dulu disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan masih ada pengikutnya. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, mereka akhirnya kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Nah, bahkan Rasulullah pun ketika sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah sering beribadah di depan Ka'bah. Bagaimana caranya dia mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, millah Ibrahim, ya, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Carana duka, tidak ada riwayat, gitu. Bagaimana Rasulullah waktu itu caranya sholatnya seperti apa. Yang jelas
eh, kita menggunakan ya, tata cara sholat yang sekarang itu adalah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diajarkan oleh Jibril. Nah, atau ada yang mereka tetap berada dalam agama tauhid dari Nasara gitu ya, seperti Warqah bin Naufal, tapi hanya sedikit orang-orang seperti ini. Dan Warqah bin Naufal pun kemudian wafat. Ya, wafat sebelum Rasulullah SAW mendapatkan wahyu berikutnya. Nah, yang didatangi oleh Rasulullah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama kali itu diajak oleh Khadijah, ya istri beliau, menemui Waraqah. Nah, Waraqah inilah pendeta Nasara yang mereka mengikuti agama tauhid, menolak ajaran Trinitas, menolak bahwa Yesus itu anak Tuhan, bahkan Tuhan sendiri. Nah, tapi beliau Waraqah ini adalah tetap tauhid, pengesahan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu sudah tidak ada lagi. Nah, maka sudah tidak ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala kalau Rasulullah wafat. Sementara umat Islam baru sedikit yang hijrah ke Makkah, ke Yasrib itu. Dan juga syariatnya baru sedikit juga. Ajarannya baru sedikit. Nah, belum sempurna. Maka kemudian akhirnya kalau Rasulullah wafat ketika hijrah, kebayang orang belum tentu jadi muslim sekarang. Nah, luar biasa jasanya Abu Bakar. Makanya kemudian ketika ada orang yang berdebat, mereka saling mengunggulkan, saling agul gitu ya, saling menyombongkan diri bahwa dia berbuat ini, berbuat itu, banyak infak, banyak sedekah segala macamnya. Kata Rasulullah, seandainya kalian berinfak sedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mungkin bisa menyamai pahala Abu Bakar. Luar biasa, orang yang pertama masuk Islam, dan melalui perantara Abu Bakar banyak juga orang yang kemudian masuk Islam, mendapat hidayah. Satu orang yang kemudian didakwahi, kita ajak, kemudian dia menerima ajakan kita, misalnya tadi cara sholat gitu, diajak, ayolah orang sholat, dia sholat, pahalanya luar biasa. Bapak mengajak, ibu mengajak orang yang ternyata sholat jadi sholat, tuh kudu digusur, tuh kudu cukup gak sih contoh gitu ya, atau ketika ngariung gitu ya, biasalah ibu-ibu, bapak-bapak gak usah gitu ngerumpi pas azan, ayo orang salat dulu, kemudian anutara ke masjidnya, untuk sholat aja, nah ayo jangan salat. Mungkin awalnya berdaerah, tapi ternyata dengan ajakan kita kemudian ikut sholat, dapat pahala luar biasa. Nah, pahalanya sama. Jadi pahala kita sholat ditambah pahala orang yang sholat karena diajak oleh kita itu, dan dia tidak mengurangi pahala orang yang sholat tadi. Wah, luar biasa ya. Kamu yang Abu Bakar tahun pertama, bahkan pertama kali ketika masuk Islam, terus sabaraha ribu, sabaraha juta orang ya, miliar bahkan dengan jasa Abu Bakar, dan itu pahalanya terus mengalir ke Abu Bakar. Jadi kurang ajar betul kalau ada orang yang mencaci maki sahabat. Nah, ya, kurang ajar betul itu orang yang tidak menghargai jasa-jasa para sahabat. Kalau bukan karena para sahabat itu, kita ini bukan apa-apa. Kita tidak akan mungkin dapat hidayah. Baik ini nah ketika Abu Bakar Rasulullah SAW berada di kota di Gua Sur tadi ya. Nah, kemudian Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Sofyan dan lain-lainnya gitu ya. Mereka berada di depan pintu Gua Sur. Nah, Abu Bakar ngadeg-deg, bakat kusiun gitu ya, lamun kanyahoan gitu. Kalau mereka ketangkap, udah tamatlah, mereka pasti akan dibunuh. Maka dalam keadaan ketakutan seperti ini, Rasulullah berkata pada Abu Bakar. Nah, kisahnya di dalam surat At-Taubah ayat 40. Di terjemahannya, jika kamu tidak menolongnya, maka ini khitabnya ini Rasulullah itu ayat ini. Ya, jadi padahal Rasulullah adalah pelakunya, tapi disebutkan bahwa seolah-olah bahwa Rasulullah itu adalah sebagai orang yang kedua. Jika kamu tidak menolongnya, maka sungguhnya Allah akan menolongnya.
Maksudnya itu pada Abu Bakar. Nah, ketika orang-orang kafir mengusirnya, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Nah, jadi kemudian akhirnya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana." Nah, wahai Abu Bakar, jangan takut dan jangan bersedih. Tong hariwang, tong khawatir, tong sieun. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, kenapa sangat yakin? Karena selama ini apa yang mereka lakukan, apa yang Rasulullah lakukan, itu adalah bersama Allah. Ya. Mereka mengesahkan Allah, mereka menyembah Allah, mereka meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka berinfak, mereka bersedekah tidak tanggung-tanggung. Sedekahnya, infaknya, pengorbanannya kaum muhajirin, ya. Itu mereka meninggalkan seluruh hartanya. Ketika hijrah, ya, itu mereka tidak membawa harta benda mereka. Kaum imah mati dibawa. Nah, mereka tidak boleh membawa harta benda tersebut kecuali perbekalan untuk selama perjalanan saja. Dan mereka tidak pernah berpikir dan bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, nanti setelah sampai di Yathrib kami mau makan apa?" Mereka tidak pernah bertanya seperti itu. Mereka yakin bahwa Allah pasti menjamin rezeki mereka. "Ya Rasulullah, nanti di Yathrib kami akan tinggal di mana? Kami nggak punya apa-apa, nggak punya saudara, nggak punya keluarga, nggak punya kenalan di Yathrib." Mereka tinggalkan semua hartanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah para pendukung dengan kualitas seperti itu. Ya. Maka wajar kemudian Allah berikan kemenangan karena mereka berkorban tanpa batas dan mereka pun bersabar tanpa batas. Ada orang ngomong teh sabar cenah aya batas nah cenanya. Nah, lain sabar atau aya batas nama. Nah, kembali lagi. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Innallaha ma'ana," karena selama ini perjuangan mereka bersama Allah. Maka dengan optimis Rasulullah mengatakan Allah bersama kita. Beda dengan yang diucapkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, ketika ditanya dia jawabannya bahwa saya akan menuju pada Tuhanku, inna ma'iya rabbi sayahdi. Kalimatnya begitu. Nah, ini ma'iya rabbi, sesungguhnya aku bersama Tuhanku. Tidak menyertakan kami, kalimatnya. Ya, beda. Yang diucapkan oleh Musa alaihissalam tidak menyertakan Bani Israel. Kalimatnya bukan kita atau kami, tapi ini sesungguhnya aku, ini ma'iya rabbi, sesungguhnya aku bersama Tuhanku, dan dia akan memberikan hidayah kepadaku, petunjuk kepadaku, memberikan solusi kepadaku. Beda. Karena dari awal mula pergerakan Bani Israel meninggalkan Mesir, bebas dari penjajahan Fir'aun, penindasan Fir'aun, itu adalah tujuannya apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala Bani Israel. Ya. Karena sejak awal memang mereka menentang terus. Dijanjikan oleh Musa alaihissalam bahwa pokoknya orang berangkat saja dari Mesir, Allah sudah menjanjikan suatu tempat buat kita. Aina ribut ya di Palestina. Betul. Dulu tempat itu dijanjikan oleh Bani Israel, tapi mereka menolak. Bahkan ketika diajak untuk berhadapan dengan penguasa Palestina saat itu, kaum Amalek, ya, mereka berkata, "Ya Musa, gitu, idhab anta wa rabbaka faqatila." Kurang ajarnya Bani Israel. "Wahai Musa, pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu dan berperang kalian berdua sana." Bani Israel. Nah,
Pirage diajak masuk ke Palestina. Memang di sana ada bangsa yang berkuasa di Palestina. Bangsanya beradal yang kuat pasukannya. Asal mereka mau masuk saja, Allah akan masukkan rasa takut kepada bangsa Amalek penguasa Palestina tersebut untuk mereka pergi, dan akan mempersiapkan, Allah persiapkan kemenangan untuk Bani Israel. Tapi mereka menolak dan berkatanya, ya Musa, idhab anta wa rabbaka. Wahai Musa, pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu dan berperang sana dua. Nah, kami akan duduk-duduk di sini. Kamu menang, kami akan masuk menelehnya wayahna. Nah, tapi Bani Israel beda dengan para sahabat. Ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk hijrah semuanya. Tuh mikir-mikir deh. Tinggalkan harta kekayaan, tinggalkan. Non susahna gitu. Allah yang memerintahkan, ya Allah pasti akan mempersiapkan kemenangan, Allah akan persiapkan rezekinya. Seperti itu. Ini bedanya. Maka kalimatnya juga ini kalau itu Musa, innallaha ma'ana. Dan ternyata kisah Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur dari malam Jumat sampai malam Senin, ya. Karena malam Seninnya tanggal 1 Rabiul Awal itu Rasulullah bergerak meninggalkan Gua Sur menuju ke Yasrib. Berarti itu 3 hari 3 malam. Dari malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Pas 3 hari 3 malam. Dan perkataan Rasulullah SAW tersebut itu ternyata sudah dikisahkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Mana buktinya? Baheula zaman kuliah pernah punya Bible, ya, Injilnya bukan Injil lagi, Bible itu gabungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Taurat itu jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah Injil. Nah, jadi Bible gitu ya. Nah, bahal pernah punya dan dibaca. Nanti ngerti bahasana nggak liur gitu. Nah, dibaca dipelajari dah baheula aya mata kuliah. Nah, jadi mun mata perbandingan agama, mempelajari agama Nasara, ya kita harus punya kitab sucinya supaya tahu di mana kesalahannya, di mana batilnya gitu. Nah, ketika membaca pelajari agama yang lain, kita harus tahu kitab suci dan baca kitab sucinya di mana bagusnya ajaran mereka, tapi juga banyak bohongnya gitu ya. Pasti setiap agama pasti mengajarkan yang baik-baik kan gitu, tapi pasti ada yang batilnya lah gitu. Nah, yang pertama batilnya adalah tentu saja masalah ketuhanan. Nah, kita lihat di Jalan Kopo ada rumah sakit, namanya Rumah Sakit Immanuel, ya. Immanuel kata orang-orang Nasara, kata mereka itu adalah nama Yesus, nama lain dari Yesus. Ketahuilah bahwa Immanuel ini adalah bahasa Ibrani. Nah, di dalam Taurat atau Perjanjian Lama, ini Matius, Perjanjian Baru ya kalau Matius 12 pasal 40 disebutkan, sebagaimana Yunus tinggal di 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar, begitu jugalah Anak Manusia akan tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Nah, ini di dalam Matius, dan ada yang lain lagi ya selain Matius. Jadi peristiwa 3 hari 3 malam bersembunyi di dalam gua ini sudah dijelaskan di dalam Taurat dan Injil. Nah, kemudian di dalam Yesaya ayat 7 pasal 14 dan Yesaya 88 dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Barunya Matius 1:3-23. Seorang perempuan muda, kalau terjemahan yang baru ya, di Bible terjemahan yang baru terjemahannya adalah seorang perawan muda. Sudah diganti. Dulunya saya yang punya itu yang lama itu. Kalimatnya masih seorang perempuan muda. Dalam bahasa Inggris ini terjemahannya dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggrisnya
young woman. Young woman, perempuan muda. Yang dimaksud berarti Fatimah. Kalau perawan muda berarti Maryam. Nah, beda ya. Mengubah satu kata saja terjemahannya berarti sudah berbeda. Nah, padahal yang dimaksud di ayat ini adalah seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Nah, jadi kalau terjemahannya adalah seorang perempuan, seorang perawan muda, berarti Immanuel itu Yesus. Karena maksudnya Siti Maryam melahirkan Yesus, Isa gitu. Tapi kalau terjemahannya yang benar, dan ini terjemahan dari bahasa Ibraninya. Nah, saya tidak punya yang bahasa Ibraninya. Seorang perempuan muda berarti Siti Fatimah, Aminah. Nah, melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel, itu bahasa Ibrani. Nah, kita lihat Immanuel, Immanu bersama kita, El itu Allah atau Tuhan. Jadi terjemahan Immanuel adalah Innallaha ma'ana, dan itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika bersembunyi di Gua Sur. Ya. Jadi kisah ini sudah dikisahkan. Ya. Peristiwa di Gua Sur sudah dikisahkan di dalam kitab Taurat. Maka bukan hanya masalah kisah yang 3 hari di Gua Sur saja, tapi juga ciri-ciri fisik Rasulullah sudah digambarkan juga ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dan bahwa Rasulullah itu ketika dilahirkan dia dalam keadaan yatim pun ada di dalam kitab Taurat dan Injil, sudah dinubuatkan. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan di dalam surat As-Saff, gitu kan, wa idz qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wal injil wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, bahkan disebutkan namanya, ya, namanya oleh Nabi Isa disebut Ahmad. Nah, Ustaz Adi Hidayat menjelaskan apa bedanya kenapa Ahmad dengan Muhammad. Ada ayat atas kan? Kita bersama. Baik. Nah, Ahmad dan Muhammad sama-sama sangat terpuji. Kalau Ahmad berarti yang paling gitu ya. Nah, Ahmad terpuji. Nah, kalau Muhammad itu banyak pujiannya. Jadi lebih banyak pujiannya. Nah, kalau Muhammad itu dari kata kalau satu tunggalnya itu Hamid ya, kalau salah. Hamid. Mahmud dari Muhammad. Nah, jadi kalau Muhammad gitu, itu kebaikannya luar biasa. Jadi soal barang merek itu mau kedermawan dan hal yang tidak aneh lagi lah gitu ya. Jadi ketika ada orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan semacam, tanpa meminta pun sudah memberikan, itu sama. Nabi Isa pun sama. Bahkan kalau Nabi Isa di ajarannya itu kan, kalau kalian dipukul, ditempeleng pipi kananmu, maka berikanlah pipi kiri. Nabi Isa begitu kan ya. Nah, jadi lo mau dicabok no katuh sodor kuno kenca sina puas we no nyambokna gitu. Saking bager Nabi Isa begitu. Tapi kalau Rasulullah tidak, mencabok pipi kanan, cabok deh nu kanan. Jadi balas sesuai setimpal. Jadi balas dengan setimpal itu Rasulullah SAW. Tapi memaafkan lebih baik. Dan Rasulullah tidak pernah membalas, tapi tetap diajarkannya adalah harus ada pembalasan. Kisos teh gitu kan. Al-anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisinni gitu. Jadi kalau dalam kisos itu mulut dengan mulut, maksudnya lamun cabokna mulut, bunggal mulut dengan mulut lagi.
Al-anfam bil anfi wal udhun bil udhun. Jadi kalau celi-celi deui, lamun celi potong-potong deui. Balas dengan yang setimpal, tapi memaafkan lebih baik. Dan Rasulullah sangat memaafkan. Dan itu sama. Maka kalau Muhammad, sifat Rasulullah dan sifat Isa alaihissalam pun sama. Tapi kalau Ahmad, nah pujiannya itu dalam masalah ibadah, ya, kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa mengalahkan Rasulullah. Bahkan Nabi Isa pun, ya, yang dia sejak kecil, sejak dilahirkan sudah bisa berbicara, nah, dijamin akan dijadikan sebagai seorang rasul, seorang utusan, ya. Tapi ternyata dalam masalah ibadah, beliau Nabi Isa alaihissalam mengakui tidak bisa menyamai Ahmad. Nah, jadi sangat terpuji Rasul itu dalam masalah hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Rasulullah itu sudah maksum, dijamin bebas dari dosa. Apapun yang Rasulullah lakukan tidak akan berdosa. Tapi Rasulullah istighfarnya sabar kali. Tidak kurang dari 100 kali. Padahal istighfar itu adalah mohon ampunan. Tapi Rasulullah bebas dari dosa tapi masih keneh minta ampunan. Rasulullah itu salat malamnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Hari orang mah bengkak-bengkak teh mata anak kenapa? Banyak bagadang nonton bola, nonton naon deui nya, main gaple. Nah, bengkak-bengkak matanya, tapi Rasulullah bengkak-bengkak kakinya karena ibadahnya. Sampai-sampai Aisyah itu khawatir dengan kondisi Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau ini seorang rasul sudah dijamin masuk surga, bebas dari dosa, kenapa engkau beribadah sampai seperti ini? Apa kata Rasulullah? Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah bentuk syukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Syukurnya Rasulullah itu sampai segitu, ada orang mengatakan cukup alhamdulillah. Nah, maka kemudian karakter Rasulullah dalam masalah ibadah inilah Ahmad. Pujiannya sangat luar biasa, maka Nabi Isa menyebutnya Ahmad, menyebutnya. Ini yang disebut oleh Ustadz Adi Hidayat, bedanya kenapa Muhammad dan Ahmad gitu. Akhirnya kemudian Nabi Isa menyebutnya Ahmad. Nah, sehingga semua ciri-ciri karakter, peristiwa dan tempat kelahiran serta tempat hijrah Rasulullah SAW semuanya sudah digambarkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Maka kemudian Bani Israel dikatakan dalam Al-Quran, mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka Bani Israel itu mengenali Nabi ini Muhammad itu seperti mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Jadi mual birit deui tika jauhan oge katingali itu pasti Rasulullah. Maka ketika Rasulullah ketika usia 12 tahun ya diajak oleh Abu Thalib untuk ke Syam gitu, wilayah Palestina untuk berdagang. Ketika tobihan teh ada seorang pendeta bahir ningalikeun. Iya ciri-ciri Nabi teh. Tapi da leutik keneh ieu mah. Kamu dari mana? Dari Mekah. Mekah tuh ciri gigi. Wah, tong bawa ka dieu cenah. Balik deui naon bisikan jamuan ka panggih ku orang Bani Israil bisa dipayahan. Kenapa? Dia mengenali ini Nabi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian Bani Israil yang banyak yang datang ke Yasrib. Banyak yang datang ke Yasrib, mereka tinggal di situ berharap bahwa Nabi yang dijanjikan itu akan tinggal di situ, berharap dari kalangan mereka. Ya. Tapi ternyata ujung-ujung ternyata dari bangsa Arab. Dan hanya satu Nabi dari bangsa Arab itu Rasulullah SAW, keturunan Ismail alaihissalam. Nah, sampai di sini, sampai di Gua Sur, kisah kita hijrah Rasulullah SAW. Nah, apa yang kita bahas, kita obrolkan pada kesempatan ini mudah-mudahan menjadi semakin paham tentang kisah Rasulullah SAW, pribadi Rasulullah dan juga para sahabat.
perjuangan serta pengorbanan mereka semuanya, sehingga dengan jasa mereka maka kemudian kita bisa mempelajari, bisa mengambil ibrah. Mudah-mudahan kita pun bisa bersemangat untuk mengkaji Islam, untuk melaksanakan Islam, untuk semakin mencintai Rasulullah dan para sahabat, sehingga kemudian tidak layak buat kita untuk mencaci maki para sahabat, apalagi mengatakan bahwa mereka sepeninggal Rasulullah SAW mereka itu kembali murtad. Nauzubillah. Nah, karena jasa-jasa mereka lah, maka kita alhamdulillah mendapatkan hidayah, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, diberikan kemauan, dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mencintai Rasulullah, mencintai kitab Allah, dan tentu saja kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin semangat untuk mempelajari agama Islam, semakin memahami agama Islam, memahami kitab Allah, dan juga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, tapi hatur nuhun karena tersenana, mohon maaf ini lewat dari waktu yang sudah ditetapkan. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.